Bagaimana Mas Arsyad ini yakin bahwa bisa memenangkan Mas Ganjar untuk menjadi presiden yang akan datang? Jadi gini Bang, saya tadinya awalnya nggak tahu bahwa ada ilmu politik baru, katanya economic politics gitu. Ekonomi politik ya. Terus saya bicara sama teman saya, seorang dokter gitu ya, dalam bidang politik. Nah, saya berpikirnya gini Bang, bukan mensimplifikasi ya, tetapi begini. Tujuannya adalah, pertama, Mas Ganjar ini sekarang awareness-nya belum mentok, ya. Berarti istilahnya popularitasnya atau pengenalan Mas Ganjar secara nasional belum mentok. Baru 80% ya. Nah ini berarti kalau saya ngelihat dalam konteks analisa, berarti kan masih ada bisa kenaikan. Itu satu, awareness. Nah sekarang dari situ kita bisa menaikkan, mengenjot awareness ataupun gimana supaya orang mengenal Mas Ganjar. Kalau sampai 100% lah istilahnya gitu, karena memang Mas Ganjar selama ini di provinsi, ya kan? Ini kita Mas Ganjar sekarang baru sejak September kemarin agak bebas ya. Betul, betul Bang. Nah jadi kita harus membuat semua orang di Indonesia mengenal Mas Ganjar. Itu pertama, itu awareness kan. Nah, setelah itu memastikan lagi bagaimana tadi kan dari yang namanya ini menjadi elektabilitas, supaya nanti orang benih masuk. Nah, kalau membayangkan itu Bang, coba kita bayangkan sebuah perusahaan punya produk, dia ingin menjual produknya. Iya. Ya. Pertama, produk itu bagaimana produknya itu sendiri. Nah, mohon maaf nih, saya bukan menganggap Mas Ganjar sebagai satu produk, tapi ini sebagai simbol. Ini sebagai simbol, simbolik aja sebagai itu ya. Nah, saya bilang, saya ini sekarang menjadi direktur utama, saya bilang, sebuah perusahaan startup. Yang namanya PT, ya nama istilahnya kalau perusahaan startup ini TPNGP, Ganjar Presiden. Iya. Nah, dalam waktu seketika saya harus mengumpulkan seperti startup nih, saya rekrutmen orang, saya mesti kumpulkan, bikin strategi bisnis plannya ke depan, kita harus bikin awareness segala macam, ya. Nah, yang paling utama adalah bagaimana memenangkan. Nah, tadi balik, kita menganalisa, ya, menganalisa seperti sebuah produk. Pertama, produknya tuh udah bagus Bang. Iya. Produk kita bagus Bang. Yang namanya Mas Ganjar Pranowo itu adalah produk, katakan produk seorang yang memang apa adanya, the way he is. Dia itu adalah seorang yang bagian daripada rakyat. Beliau itu lahir dari keluarga sederhana. Beliau itu anaknya polisi. Beliau itu datang dari pegunungan lah Bang. Keluarga santri juga karena istri dan semuanya Bang. Dan dalam proses kehidupannya itu Bang, Mas Ganjar ini mulai dari bawah, sekolah dan semuanya, menjalankan diri dia kerja sampai dia masuk ke partai, sampai dia masuk ke DPR. Dan DPR itu penting sekali. Kenapa? Dalam 10 tahun itu beliau belajar membuat undang-undang. Itu kan kebijakan-kebijakan yang harus dipikirkan. Ini kan gak gampang Bang. Ini kan suatu pengalaman yang didapatkan. Setelah itu beliau masuk menjadi gubernur Jawa Tengah. Beliau memanage menjadi CEO-nya Jawa Tengah. Beliau mengerti mengenai birokrasi. Beliau mengerti simkulturnya bagaimana. Beliau bisa melihat apa ini, dan yang paling penting beliau sudah melakukan untuk Jawa Tengah dan ada buktinya, ada track recordnya. Nah, lebih lagi Bang, karena dia dari proses kehidupannya, dia bukan hanya bisa mendengar suara rakyat, tapi bisa merasai apa yang dirasakan oleh rakyat. Nah, ini hal-hal yang sangat penting sekali untuk menjadi seorang pemimpin nasional. Yang dimana juga untuk membuat keputusan-keputusan, karena akhirnya banyak keputusan sudah dilakukan. Jadi saya bisa mengatakan produk ini Pak Ganjar Pranowo ini bagus Pak, luar biasa.
untuk Indonesia. Nah, Jadi produknya bagus, perusahaannya bagus, maka lebih gampang marketnya. Nah, sekarang tinggal kita membuat tadi kan, Bang. Kita membuat analisa yang ada. Kita mesti mengerti setiap kabupaten bagaimana, karakteristiknya bagaimana, apa kearifan di sana, apa yang dibutuhkan di sana, bagaimana supaya tadi, kalau barang itu Bang istilahnya, bagaimana mengiklankan, meng-create awareness sampai dengan di ujung supaya mereka akhirnya dan mau membeli barang itu kan. Nah, kalau ini kan memilih. Iya. Gitu. Nah, jadi semua itu harus dengan data. Saya berdiri dengan data, jadi saya melihatnya data-data yang ada, analisa yang ada, FGD yang ada, input-input yang ada, informasi yang ada, itu menjadi bagian daripada membangun strategi, ya kan, yang harus kita buat untuk memenangkan Mas Ganjar. Jadi kalau Pak membawa apa kata-kata Pak Jokowi, strategi yang taktis gitu. Bagaimana kemunduran kita masih bangga? Ukuran kebanggaan kita pemilu besok ada yang intervensi nggak? Kalau pemilu besok bisa jurdil, maka kita mesti bangga pada demokrasi kita. Ya. Tapi kalau kemudian itu tidak, maka kita akan setback. Maka civil society sekarang menjadi punya peran yang sangat penting untuk menjaga itu. Sehingga ketika kemudian demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka akan ada muncul Ganjar-Ganjar berikutnya. Saya bukan siapa-siapa, orang tua saya polisi, pangkatnya tidak tinggi, hidup kami lebih banyak susahnya, dan kemudian kami bisa diundang ke CSIS hari ini. Itu pasti karena sesuatu, dan tanpa adanya demokrasi nggak akan. Saya menunggu dulu bapak saya hebat, saya menunggu dulu turunan, dan itu tidak akan pernah bisa saya dapatkan. Tapi saya bangga pada bapak ibu saya karena mereka rakyat biasa saja dan bisa mendidik saya untuk seperti ini. Itu terima kasih saya. Terima kasih. Sesuatu yang tidak bisa saya lupakan adalah pesan kedua orang tua saya. Kalau soal jabatan Jar, jangan pernah kamu kejar. Kalau itu takdirmu, laksanakan dengan baik. Jangan pernah korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak punya pasukan khusus. Kami tidak bisa menggerakkan alat negara. Yang bisa adalah bergerak bersama rakyat.